Kamu duduk sini aja. Anu catatannya mana? Catatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dengan para santri dan santriwati rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Pada pertemuan kita sebelumnya, pada bulan yang lalu, kita mulai membahas tentang kitab Ushul Dakwah Salafiyah, yang mana pada bab pertama atau al-aslul awwal, yaitu fondasi pertama dalam memahami dakwah salafiyah, bahwa dakwah salafiyah adalah al-ihtimamu wal inayatu bi talabil ilmi asy-syar'i. Ketika kita sudah berusaha untuk mengikuti dakwah salafiyah, maka pondasi pertama hendaklah kita memperhatikan, memberi perhatian penuh untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Untuk menuntut ilmu syar'i, karena tidak ada jalan keselamatan dari berbagai hal yang menyimpang melainkan dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dapat dicapai melainkan dengan ilmu. Ini yang perlu kita paham. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ahmad, perhatikan ya akhwat santriwati, annasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Manusia terhadap mempelajari ilmu adalah lebih mereka butuhkan daripada makan dan minum.
Manusia terhadap pembelajaran itu lebih mereka butuhkan daripada apa tadi? Makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang butuh kepada makan dan minum dalam sehari hanya sekali atau 2 kali, atau bagi uruf kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Lalu lanjutan dari Imam Ahmad, wa hajatu ilal ilmi bi adadi anfasihi. Tetapi butuhnya manusia kepada ilmu adalah sejumlah atau sebanyak hembusan nafasnya. Artinya kita sangat butuh kepada ilmu sejumlah hembusan dan tarikan nafas kita. Dan yang kita pelajari dahulu adalah bahwasanya ilmu ada 2. Ada yang bisa menyebutkan atau masih ingat? Hafidz Asmi? Ya, silakan. Ilmu agama dan ilmu umum. Jazakallahu khairan. Belum tepat. Ada lagi? Disebutkan di sini wa mimma yang bagi an yu'lamu talabul ilmi qisman. Yang wajib dipelajari dari ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan fardu ain dan fardu kifayah. Itu yang 2. Jadi apa yang kita pelajari adalah berkaitan dengan ilmu yang memiliki hukum fardu ain dan fardu kifayah. Adapun yang fardu ain adalah kata Imam Ahmad alladzi la yas'u jahluhu. Fardu ain adalah yang tidak boleh kita tidak tahu atau tidak dimaafkan ketidaktahuan kita. Semisal tentang sholat, kemudian tentang puasa. Ini kalau kaitannya dengan ibadah harian. Lalu Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala merinci apa saja yang hukumnya fardu ain adalah semisal usulul iman atau pondasi-pondasi keimanan, yaitu rukun iman yang 6. Bahkan beliau menyebutkan seluruh syariat Islam wajib kita pelajari secara per individu atau ain, ya, secara per individu, syara'i al-Islam. Kemudian hal-hal yang haram, ya, karena apabila kita belajar fikih wudu saja, fikih sholat, fikih saum, atau kalau misalnya kita mau umroh dan haji, kita mempelajari fikih umroh dan haji, tetapi perkara-perkara haram tidak kita pelajari, acap kali seseorang muslim yang sudah dikenal komitmen terhadap sunnah, dia mudah terjatuh ke dalam perkara-perkara haram. Alasannya kenapa? Ya karena perkara-perkara haram ini tidak dipelajari, tidak ditelaah. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Namun kata Syekh Abdul Salam, di sini perlu kita camkan, kata beliau, wal ishtighalu bihi afdal minal ishtighali bi qurbati nawafilil ibadat. Menyibukkan dengan perkara-perkara fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah apa yang menjadi gugur sebuah kewajiban bila dilaksanakan oleh orang yang cukup, man yakfi minal mujtama. Ya, misal ilmu yang berkaitan dengan usul tafsir, misalnya kita mempelajari tafsir, ya kita wajib. Tetapi usul tafsirnya, keilmuan yang berkaitan pondasi keilmuan tafsir, maka ini fardu kifayah. Mempelajari hadis, ya fardu. Tetapi mustalah hadisnya maka fardu kifayah. Apalagi usul fikih,
Apalagi ulumul Quran berkaitan dengan tajwid misalkan. Apa yang dimaksud mad lazim musaqqal, apa yang dimaksud mad lazim mukhaffaf, mad jaiz munfasil, apalagi mad wajib muttasil dan seterusnya. Teori-teori yang tetek bengek begini adalah fardu kifayah. Bila ada yang sudah konsen mempelajari ini semua dari karangan para penuntut ilmu, maka orang-orang yang tidak belajar tidak masalah, tidak berdosa. Tetapi kata beliau, wal ishtighalu bi afdalu minal ishtighal bi qurbati nawafilil ibadat. Nah, orang-orang yang tidak ikut serta dalam pembelajaran fardu kifayah ini, misalkan jenengan-jenengan yang sudah berusia, ayo kita belajar tahsinul tilawah misalkan. Malam apa? Malam Rebu di Al-Qalam. Ayo. Maka ini lebih afdol daripada sibuk dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah yang mustahab. Ala sahihi min aqwali ahli ilmi, menurut pendapat yang kuat dari kalangan ulama. Ya, jadi mempelajari ilmu mustalah hadis, mempelajari apa tadi? Ulumul Quran, usul tafsir, ini lebih afdal, lebih utama dari sekedar sibuk dengan sholat sunnah. Misalkan kita semalam bisa kuat 30 rakaat, kuat 50 rakaat, itu nggak apa-apa, itu bagus. Tetapi sibuk dengan menghafal mutun-mutun ilmiah itu lebih utama bila ada kemampuan. Bahkan kata al-Imam Ahmad, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdal minal jihadi wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Mempelajari ilmu dan mengajarkan lebih utama dari jihad. Tentunya jihadnya jihad apa itu? Lawannya defensif, ofensif. Ya. Kalau defensif itu pertahanan, ya semisal dulu kita diserang Belanda, itu defensif, mempertahankan diri, maka ini fardu ain hukum jihadnya. Tetapi kalau ofensif, menyerang, maka ini sifatnya fardu kifayah. Kata beliau bahkan lebih afdal dari jihad. Karena jihad tentunya butuh kekuatan fisik yang prima. Oh, kita kalau misalkan naik kereta, ya zaman dulu ya tahun 2005-an kita naik kereta dari Surabaya berdiri tuh sampai Semarang tuh udah mupuh kakinya. Yang biasa naik bis gitu, bis ekonomi ke Jakarta tuh udah kecapean ya dari Cirebon. Bagaimana kita mau turun jihad ya? Fisik kita banyak yang lemah. Maka belajar dan mengajarkan ilmu itu lebih afdal dari jihad, kata Imam Ahmad. Lalu beliau Imam Syekh Abdul Salam memberikan contoh kitab-kitab yang hendaknya dipelajari. Tentunya ini berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, kata beliau. Tetapi beliau memberikan contoh kitab-kitab akidah yang hendaknya dipelajari adalah misal Usul Salasah, Kasyfus Subhat, Kitabut Tauhid. Kalau kitab fikihnya adalah Adabul Masyi ila Shalah, adab berjalan menuju salat jamaah, ya, dan lain-lain. Kata beliau selanjutnya, menukil dari perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, al-qalibu minal kutubi yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal budan. Ya, seorang pelajar, ya, mana saja kitab-kitab permulaan yang patut dipelajari, ya, itu berbeda antara satu tempat dan tempat yang lain. Begitu pula berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain. Wal hadhi taqribiyah fi nadharina. Bahasa ini adalah berbeda-beda. Tetapi hal yang terbaik yang menurut beliau hendaknya dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu adalah an yajtahida talibul ilmi fi hifdzi muqarraratil fanni. Mulai berusaha menghafal matan-matan ilmiah. Tetapi bila kita tidak mampu, bahasa Arab kita masih keteter, baca Quran saja masih
terbata-bata, fa in ta'adzara aw qasura alaihi hifdhuhu lafdhan falyukarrirhu katsiran. Bila tidak mampu menghafal maka hendaknya banyak mengulang-ulang bacaannya. Apalagi kitab-kitab tersebut yang tadi disebutkan sudah banyak terjemahkan. Terjemahnya juga masuk sudah disebutkan matan ilmiahnya, sudah dikasih syakal atau harokat. Maka bagi yang diberi keluasan harta maka hendaklah membeli kitab-kitab tersebut untuk menjadi bacaan harian kita. Hatta tarsakha ma'aniha fi qalbihi, sehingga makna-makna yang terdapat dalam kitab tersebut menancap atau mengakar pada hatinya. Hatta tarsakha ma'anihi fi qalbihi summa takunu fi baqi kutubil fani katawdih wa tafsir. Lalu apabila kitab-kitab ringkas tersebut sudah dia kuasai isinya, maka berpindah kepada kitab-kitab penjelas atau tafsir ya. Ini ringkasan penjelasan kita pada pokok atau fondasi pertama dari usul dakwah salafiyah yang dahulu sudah kita bahas kurang lebih berapa pekan yang lalu, Ustaz? 5 pekan ya? Apa 4 ya? Jadi di antara poin-poin yang kita catat pada pekan yang lalu adalah ya, penentuan kitab-kitab ringkasan yang kita akan pelajari adalah berbeda-beda. Ini yang pertama. Kemudian langkah yang terbaik adalah menghafalnya. Bila tidak mampu menghafal kitab-kitab tersebut maka cukup dibaca berulang-ulang ya, daripada nyekrol-nyekrol gitu kan, nyekrol-nyekrol media sosial. Yang ketiga, beliau menyebutkan beberapa contoh kitab yang tadi sudah saya sebutkan ya, Usul Salasa, Kasyfus Subhat, kemudian Kitabut Tauhid, apalagi Adabul Masyi ila Shalah. Kalau kita ingin mengembangkan dalam hadis adalah Umdatul Ahkam atau Arba'in Nawawi yang 42 hadis. Ya, seorang penuntut ilmu permula nggak boleh kelewat, langsung baca kitab Sahih Bukhari ya. Tetapi kitab-kitab yang ringkas-ringkas dulu. Kalau Arba'in Nawawi berapa hadis? Siapa yang tahu dari santri? Arba'in Nawawi ada berapa hadis? 42. Lalu naik ke Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi sekitar 400-an hadis. Kalau sudah selesai dibaca berulang-ulang naik ke Bulughul Maram ya, dan seterusnya. Lalu di samping kita mempelajari kitab-kitab matan atau kitab-kitab ringkasan adalah kita naik ke level berikutnya itu membaca syarah kitab ya. Membaca syarah-syarah kitab tersebut. Di antara manfaat kita mempelajari ilmu-ilmu yang ringkas tersebut adalah memudahkan kita mempelajari kitab-kitab ringkas yang lain dan kitab-kitab yang tebal mutawalat yang lain di waktu-waktu berikutnya. Tetapi apabila kita tidak mencoba serius dalam belajar, maka kitab-kitab yang tipis pun kita tidak akan paham. Semisal apa tuh? Matan Al-Ajurumiyah, Al-Muyassar fi ilmi nahwi, Al-Kafi fi ilmi sarfi. Itu kitab-kitab yang ringkas yang hendaknya kita tidak lewatkan untuk mempelajarinya. Itu memudahkan kita untuk memahami kitab-kitab yang tipis dan besar. Ada kaidah man dhaya al-usul hurimal usul. Siapa yang menyia-nyiakan yang usul, yang pondasi, kitab-kitab yang ringkas tadi, maka dia akan terhalang sampai kepada ilmu. Karena belajarnya loncat-loncat dari mempelajari fikih ekonomi, loncat kepada pembahasan yang lain, sifatnya tematik itu tidak akan berhasil. Pemahaman kita tidak akan terkumpul. Sebagaimana dahulu kalau tidak salah saya
mengumpamakan belajar itu semisal mengumpulkan puzzle. Ya nggak? Ngerti puzzle nggak ya? Ya, potongan-potongan yang apabila kita susun menjadi rapi. Tetapi ingat, kita memiliki sifat lupa. Ya apa enggak? Semisal kita menyusun puzzle itu, kita goyang-goyang lagi puzzle-nya sehingga berantakan lagi, sehingga kita butuh mengulang-ulang ilmu. Man dhaya'al usul hurimal usul. Coba kita ikuti terutama yang santri-santriwati. Man dhaya'al usul hurimal usul. Iya. Menyanyikan yang usul atau yang fondasi akan terhalang dari yang sampainya ilmu tersebut. Kemudian di antara kunci keberhasilan di dalam belajar adalah sungguh-sungguh. Ada 3. Yang pertama adalah sungguh-sungguh. Begitu pula bagi jenengan yang wali santri di sini, bukan berarti kesungguhan ini adalah perkara alternatif bagi kita. Kita juga sebagai insan hamba Allah Subhanahu wa taala juga hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Di luar aktivitas kita bekerja, mungkin di kantor atau di pabrik atau barangkali di Cirebon masih ada sawah di sawah, kita hendaknya memprioritaskan menuntut ilmu daripada jalan ke mall atau apa lagi, plesir ya, refreshing ke tempat-tempat wisata. Mungkin itu bisa kita jadwalkan, tetapi tidak lebih banyak datangnya kita ke tempat belajar atau majelis ilmu. Ini yang pertama, sungguh-sungguh. Yang kedua, fokus pada ilmu yang bermanfaat. Fokus pada ilmu yang bermanfaat. Bila perkara-perkara pokoknya belum kita kuasai, maka kita jangan menyibukkan hal-hal yang berat. Misalkan di Cirebon, misalkan ngapunten, ada kajian fikih muqaranah, fikih perbandingan. Lah kita usulnya saja belum bisa, ya jangan datang ke situ, karena itu kajian kelas berat, nggak paham nantinya, malah tambah bingung. Atau kajian kitab Bidayatul Mujtahid, ya, kajian kitab perbandingan antar madhab, tambah pusing lagi. Wong perbandingan antar satu madhab aja sudah bikin kita bingung, apalagi antar madhab yang berbeda. Ini yang kedua, fokus, ya. Yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci keberhasilan ada berapa di sini? Ada 3. Yang pertama, bersungguh-sungguh. Yang kedua, fokus, ya. Tarkiz. Kemudian yang ketiga, al-isti'anatu billah, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita belajar dengan metode yang salah, semisal ada kajian kitab Fathul Bari, ya, kitab Syarah Sahih Bukhari, lalu kita datang, kadang-kadang datang, kadang tidak, tentu ya tidak akan membuahkan hasil, ya, malah jadi mujtahid karbitan. Nomor 3, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembahasan kita sore ini yang sebagaimana saya share di flyer atau poster, apa itu judulnya? Semangat menerapkan ilmu Islam, ya, atau amal Islam, apa? Semangat menerapkan amal Islam. Kata penulis yaitu Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah taala, hadzal hirsu yashmulul hirs 'alal 'amal bil wajibati syar'iyyah, ya. Kesungguhan dalam belajar juga mencakup kesungguhan dalam mengamalkannya, ya. Kesungguhan dalam belajar harus diiringi atau mencakup apa? Kesungguhan dalam mengamalkan hal-hal yang wajib syar'i. Semisal sholat 5 waktu,
Tidak boleh atau mungkin menjadi aib bagi seorang penghafal Quran, hafalannya sudah banyak tetapi ketika dikumandangkan adzan dia masih bersantai-santai di atas ranjangnya, malah narik selimut. Subhanallah. Itu adalah menjadi aib bagi seorang penuntut ilmu. Wa birril walidaini, berbakti kepada kedua orang tua dan lain-lain. Kemudian di samping mengamalkan perkara-perkara yang wajib, juga dia mencakup kadar kesungguhan dalam mengamalkan perkara yang sunnah dan menghidupkannya. Tentunya perkara yang sunnah ini, yang mustahab ini adalah sesuai kadar kesanggupan kita masing-masing. Semisal sholat nafilah, ya, sholat rawatib. Setelah zuhur ada berapa rakaat, Wais? Setelah zuhur ada berapa rakaat? Sholat sunnahnya ada berapa rakaat? 2. Kalau sebelum zuhur, Rahim? Kalau sebelum asar ada berapa rakaat? 2 atau 4, itu tapi ghairu muakkad, ya. Adapun yang muakkad adalah sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2 atau 4, kemudian setelah zuhur 2, kemudian langsung loncat ke setelah maghrib berapa? 2. Lalu setelah isya berapa? 2. Sehingga jumlahnya antara 10 sampai 12. Nah, di luar itu, semisal qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu adalah ghairu muakkad. Sesekali boleh dikerjakan dan sesekali boleh ditinggalkan. Kemudian salat witir, ini tentunya hendaknya kita perhatikan setiap malam kita. Bahkan di dalam riwayat-riwayat Rasulullah SAW tidak pernah dikenal meninggalkan witir walaupun dalam kondisi safar, kondisi bepergian. Wal infaq, dan bersedekah dan lain-lain. Kata Syekh Abdurrahman Syekh Abu Abdurrahman, yaitu Abdurrahman As-Sulami, hatta sunalladzi kanu yuqri'una al-Qur'an, orang-orang yang membacakan kepada kita Al-Qur'an telah menceritakan kepada kita, yaitu sahabat, annahum kanu yastaqra'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu mereka meminta bacaan Nabi, yaitu menghafal ucapan-ucapan Nabi. Fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal. Apabila dahulu mereka belajar 10 ayat, mereka tidak melampauinya atau tidak menambah 10 ayat tersebut hatta ya'malu bima fiha minal amal, sampai mengamalkan kandungan 10 ayat tersebut. Fata'allamana al-Qur'ana wal amala jami'an, maka kita belajar dari mereka para sahabat Al-Quran sekaligus beramal dengan Al-Quran sekaligus, ya. Maka tidak masalah kita menghafalkan Quran sedikit demi sedikit asal apa? Diamalkan. Maka ini adalah manhaj salaf di dalam belajar, yaitu yuqarriruna al-ilmi, yuqarrinuna al-ilma bil amal, mengaitkan ilmu dengan amal. Li'anna al-amala bil ilmi yukhallisu minal wa'idi syadid al-mutarattib ala tarkil amalil wajib. Karena mengamalkan ilmu akan menyelamatkan seseorang dari ancaman keras yang akan ditimpakan kepada orang yang meninggalkan amal yang wajib, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berucap apa yang tidak kalian amalkan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kalian berucap apa yang tidak kalian amalkan. Tetapi di sini
perlu kita qayyid ya, perlu kita catat bahwasanya amalan yang tidak kita kerjakan bukan karena kita tidak mampu. Ya. Adapun yang kita pelajari dan tidak kita mampu, semisal kita mempelajari fikih umroh, lalu kita tidak memiliki hartanya, kita mempelajari fikih haji, dan kita tidak langsung segera berangkat karena harus antri, ya, maka tidak masalah. Berbeda apabila kita mempelajari misalkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ternyata kita durhaka. Kita mempelajari kewajiban sholat yang 5 waktu lalu kita mengundur-undurnya. Kita mempelajari fikih shaum lalu kita berbuka secara sengaja tanpa udzur di bulan Ramadan dan seterusnya, maka ini yang tercela. Ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kalian berucap namun tidak kalian amalkan. Ini alasan pertama, yaitu menyelamatkan kita dari ancaman keras Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengiringi amal dengan ilmu dengan amal, yang pertama manfaatnya apa? Menyelamatkan kita dari terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama. Yang kedua, wali annal amala bil ilmi fihi intikasun 'anis sifatil mamqutah. Alasan kedua mengapa kita mengaitkan amal dengan ilmu atau ilmu dengan amal adalah terdapat kebalikan dari sifat tercela allati wasafa Allahu bihal yahud, ya Allah Subhanahu wa taala sifatnya orang-orang Yahudi, yaitu di dalam firman Allah taala, mathalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang yang dipikulkan Taurat, yaitu orang kalangan Yahudi, summa lam yahmiluha, lalu mereka tidak memikulnya, tidak membacanya, tidak mengamalkan isinya, adalah semisal keledai yang membawa kitab-kitab. Maka jangan sampai kita pun seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an, ya kan, kepada mereka Taurat, kepada kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada kita adalah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, ya. Lalu kita hanya sekedar membacanya tetapi menyelisih isinya, naudzubillah. Wong membacanya saja, lalu kita menyelisih isinya, kita tercela. Lalu bagaimana kita tidak membacanya? Ya. Maka hendaknya sehari mungkin seayat 2 ayat tidak masalah. Asal jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, habis subuh nantilah buka media dulu, buka HP. Tidur dulu lah. Nanti tahu-tahu kesibukan sudah datang. Ada kesibukan kerja dan seterusnya. Diundur dulu, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu pada isya, tahu-tahu ngantuk. Udah lewat. Sehari lewat. Besoknya lagi begitu lagi. 2 hari, 3 hari, tahu-tahu seminggu belum baca Quran. Tahu-tahu sebulan belum baca Quran. Subhanallah. Maka walaupun sedikit, asal kita rutin, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, atau daripada banyak tapi setahun sekali, setiap Ramadan sekali, ya. Mathalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamathil himar. Permisalan orang-orang yang dipikulkan, dibebankan, ditaklifkan kepada mereka Taurat lalu tidak mau menanggungnya, tidak mau mengamalkannya, adalah semisal keledai yang membawa asfaro, yaitu kitab-kitab. Bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Teramat buruklah permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Orang-orang yang menerima kitab lalu tidak mengamalkan disebut mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kedua, yaitu terbebas dari sifat tercela seperti Yahudi. Lalu alasan ketiga, mengapa kita mengaitkan ilmu dengan amal? Wa fil amali bil ilmi al-wusulu ilal ghayati al-manshudah
bi talabil ilmi. Di dalam mengamalkan ilmu terdapat pencapaian pada tujuan yang diharapkan dari belajar. Apa sih kita perlu belajar? Mengapa kita perlu belajar? Mengapa kita perlu mendirikan pondok pesantren untuk sibuk belajar? Ya tidak lain tidak bukan adalah untuk beramal dengan ilmu. Ya. Bukan untuk bangga-banggaan atau bukan sekedar mencari selembar kertas yang disebut apa? Ijazah. Nah, yang biasanya nanti kelas 6 dapat ijazah, yang SMP nanti kelas 9. Boleh itu nggak apa-apa, tetapi bukan tujuan utama. Bukan tujuan pertama kita belajar menghafalkan mutun-mutun ilmiah. Bukan tujuan utama kita mempelajari Al-Quran dan menghafalnya, bukan itu. Tetapi tujuan pertama kita belajar adalah beramal dengan ilmu. Al-Imamul Fudail Ibnu Iyad mengatakan, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Seorang yang berilmu senantiasa disebut jahil, yaitu bodoh, dengan apa yang dia ketahui sampai dia mengamalkan ilmunya. Ya. Dia hafal Al-Quran 30 juz mungkin, tetapi enggal bengi chattingan, ya, pacaran lewat media misalkan. Naudzubillah. Ya, dia berarti masih jahil terhadap Al-Quran. Dia hafal taruhlah Sahih Bukhari, tetapi justru hadir di majelis-majelis mungkarat yang dihidangkan di dalamnya khamr misalkan. Hadir di majelis-majelis yang dibanting kartu-kartu gameplay misalkan. Ilmunya nggak berguna, ya. Al-ilmu ma fis sudur la fis sudur. Ya, ilmu itu adalah apa yang di dada, maksudnya berupa ketakwaan. Bukan terdapat pada tumpukan-tumpukan Al-Quran, ada tumpukan-tumpukan buku yang ada di rak lemari, atau pada lembaran-lembaran sertifikat dan ijazah yang kita kumpulkan bila amal kita tidak membuktikannya. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran bisa menjadi hujah atas bagi kita yang membela kita, atau justru menjadi hujah yang menyeret kita ke dalam neraka bila kita tidak mengamalkannya. Fa idza amila bihi kana aliman. Tetapi apabila dia mengamalkan ilmunya, maka dia disebut sebagai alim yang sejati, sebagai orang yang memiliki ilmu secara sejati. Fadawatu salafiyatu, maka dakwah salafiyah, dakwah yang mengikuti kepada salafun saleh, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'na bihadzal asli wa tar'ah wa tahussun nasa 'ala al-ishtighali bihi, yaitu memperhatikan terhadap pondasi ini, yaitu mengaitkan amal dengan atau mengaitkan ilmu dengan amal, memperhatikannya, menjaganya, memotivasi masyarakat untuk sibuk dengannya. Banal al-ishtighal bil amal anfa minal al-ishtighal bima la faidata fihi min kalamin mubah. Ini juga penting ini. Karena menyibukkan amal, walaupun mungkin amal yang mustahab, itu lebih bermanfaat daripada sibuk sesuatu yang tidak membawa manfaat. Ya, sibuk pada sesuatu yang tidak berfaedah, semisal obrolan yang mubah, ya. Ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi sampai tengah malam, sampai datang jam 1 dan seterusnya. Itu adalah awalnya mubah, ya, awalnya mubah, tetapi menyibukkan dengan amal yang memiliki dasar ilmu itu lebih bermanfaat daripada obrolan yang mubah, yang tidak membawa manfaat dunia dan akhirat. Wal falau anna syababana waffaqahumullah qamu bihadzal asli haqqal qiyam la salimu minal wuqu'i fi katsirin minal umur allati laysat min khasaisihim.
Seandainya pemuda kita, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada mereka dan kita semuanya, menjalankan fondasi ini dengan benar-benar, maka mereka akan selamat dari terjatuh dalam hal-hal yang tidak menjadi urusan mereka atau bukan menjadi keahlian mereka. Wallati ishtighal biha madhi'atan lil waqt, karena menyibukkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya, bukan menjadi bidangnya, akan menyia-nyiakan waktu. Lalu beliau memberikan contoh orang yang sibuk dengan berita politik, ya, atau ngajakkan kepada masyarakat untuk sibuk dengannya, ya. Ngajak demonstrasi misalkan, itu adalah, kata beliau, adalah madhi'atan lil waqt, menyia-nyiakan waktu. Karena urusan politik adalah urusannya ul amri, atau orang yang menjadi penguasa. Au man yunayyibuna, ya, ataupun orang yang ditunjuk, ya, untuk mengurusi hal tersebut. Walamma ittihamuhuma fi amun minasyababi wa nazzalu anfusahum manzilata walil amri fiha kana jahlahum wa dhahara inhirafuhum. Tatkala mereka menerjuni, ya, iqtahamahuma atau iqtamaha fi amun minasyabab, sebagian pemuda sibuk dengan ini, terjun dalam perkara politik, menempatkan diri mereka sebagai walil amr, ya, menempatkan diri sebagai seorang penguasa. Kalau saya menjadi diktator, saya akan begini dan begitu. Kalau saya akan menjadi bupati, apalagi wali kota, begini dan begitu, ya, maka mereka akan menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Mengapa? Ya karena mereka akan tidak tertarik dalam belajar ilmu syar'i, tidak tertarik untuk menghafal Quran, ya. Karena apa? Pinginnya ya baca berita-berita politik, baik dari media bacaan atau media video, potongan-potongan video. Dan akan tampaklah penyimpangan mereka. Wa kharaja baladahum fi hadzal qadaya, dan akan muncullah kekacauan di dalam negaranya. Li'annahum innama ya'tamiduna 'ala qusasatil jara'id al-janabiyyah, karena mereka akan bersandar pada potongan-potongan berita, ya. Walidaatil kafirah, ataupun kalau di zaman Syekh Abdul Salam adalah radio-radio. Kalau saat ini mungkin potongan-potongan video, baik yang ada di YouTube, ada di TikTok, dan lain sebagainya. Fayathiquna biha, lalu mereka percaya, waliyadzubillah. Wa yabnu ahkamahum 'alaiha, lalu membangun hukum ijtihad prematur dari potongan-potongan video tersebut. Padahal mereka tidak layak untuk berjihad. Kenapa? Ya karena belum menguasai ilmu fikih dan usulnya, ya. Kama huwal waqi' fi harbil kharij, sebagaimana terjadi pada perang Teluk, ya. Para pemuda yang memiliki semangat yang luar biasa mengingkari penguasanya, yaitu Arab Saudi saat itu, sehingga mereka justru meminta suaka ke Inggris, ya, dengan membuat lembaga yang namanya Al-Muntada Al-Islamiyah di Inggris, ya, di London, yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Zahal bin Surur, ya, Syekh Sururi, ya. Pernah kenal dengan istilah tersebut? Yaitu adalah orang-orang yang memiliki kecemburuan besar terhadap pemerintah Saudi saat itu. Yang saat itu menurut persetujuan para syekhnya, para masyaihnya adalah mendatangkan tentara Amerika Serikat untuk mengusir invasi dari Irak, ya, akan mencaplok Kuwait saat itu. Wala haula wala quwata illa billah. Maka apa yang terjadi pada mereka hendaknya menjadi ibrah bagi kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat demikian. Baik, ada sisa 10 menit, akan kita ringkaskan fondasi kedua yang kita pelajari 20 menit terakhir ini. Kesimpulan kita sore ini yang pertama adalah bahwasanya ilmu adalah
wajib diamalkan. Tentunya ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu, memuji orang yang menuntut ilmu, misalkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, semua itu bila diitlaqkan ujian atas ilmu atau orang yang mencari adalah ilmu agama dan wajib diamalkan. Kenapa? Ya karena kalau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia maksimalnya adalah fardu kifayah. Maksimalnya adalah fardu kifayah. Alladzi man qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Apa yang bisa ditegakkan oleh sebagian orang yang mencukupi, maka yang lain akan gugur dari kewajiban tersebut. Ini yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, beramal dengan ilmu walaupun amalnya adalah fardu kifayah lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat dari perkara-perkara mubah, semisal begadang, apalagi yang mubah-mubah, ya abah wal ummahat, main TikTok, apalagi joget-joget itu bukan mubah, itu bisa menyeret kepada perkara yang haram karena menampakkan apa tuh wajah sufur. Yang ketiga, jangan mencampuri urusan di luar kapasitas kita, di luar kapasitas atau kemampuan kita. Jangan mencampuri urusan di luar kapasitas atau kemampuan kita. Ya. Bila urusan tersebut bukan kapasitas kita, maka maksimalnya kita hanya mampu memberi masukan atau nasihat. Ya. Kemudian yang keempat adalah fokus pada takwa dan amal nyata. Fokus pada ketakwaan dan amal nyata daripada sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi agama dan akhirat kita, agama dan agama kita, daripada sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan agama kita. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali dibuka sesi tanya jawab, boleh kepada santri atau jamaah. Jamaahnya. Pertanyaannya, siapa penulis kitab usul dakwah salafiyah yang tadi beberapa kali saya sebutkan namanya? Dari bapak-bapak boleh jawab, tapi nggak ada hadiahnya Pak. Atau ini saya hadiahkan. Ada yang bisa mencoba? Penulis ya siapa itu? Asli Mora. Kalau orang Pekalongan asli po. Siapa? Imam Ahmad bukan? Itu nukilan ya silakan. Saya Abdul Salam siapa? Ilyas Abdul Salam. Abdul Salam sinten? Abad salah. Kurang lengkap. Saya nggak bawa uang ya. Ya silakan ya. Sururia tambah-tambah. Jauh. Saya Abdul Salam bin Barjas atau lengkapnya Al Abdul Karim rahimahullah taala. Beliau sudah wafat ya. Sudah wafat dan wafatnya beliau pada usia yang muda, sekitar 40-an tahun. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, apa judul kitab yang insya Allah rutin kita akan bahas? Tadi beberapa kali juga saya sebutkan. Ada yang mau mencoba jawab? Apa Yahya?
Ilmu tauhid. Jazakallahu khairan. Salah. Yang akhwat, ada yang mau mencoba jawab? Ayo, adek. Masih kurang lengkap. Ya, silakan. Siapa namanya? Namanya dulu. Noval. Apa jawabannya Noval? Masya Allah, ahsan, tabarakallahu fiik. Betul, ya, usul dakwah salafiyah. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, apa tema kita sore ini? Nanti ini ya, yang benar jawabannya langsung hubungin anak setelah kajian insyaallah. Semangat beramal dengan berdasarkan apa? Ilmu. Siapa namanya? Namanya Fikri. Ya, Novel dan Fikri. Apa itu yang belakang? Apa San? Surur ya. Salafiyah. Udah, itu udah pertanyaan kedua tadi udah dijawab sama Novel. Tapi ada dua pemenang ya sore ini, yaitu Fikri sama Novel, berhasil menjawab dengan benar. Nah, kita tutup majelis kita sore ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.